Kena mikir apa kena salon. Nggih. Mboten napa ngatur mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Qala ta'ala fi kitabil karim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Wau banyak yang nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Ya tadi sudah dijelaskan banyak ya tentang bagaimana menghafal Al-Quran. Ya, karena beliau hafidz Quran, juga punya pondok Quran. Nah ini saya ngomong apa ini kan? Ya kenalan ya. Salah satu perintahnya Allah itu kenalan ya, lita'arafu. Ada Padang, ada Jawa, ada Madura. Itu untuk kenalan. Biar apa? Kalau ada surat datang itu nggak nyasar gitu kan, kalau ada alamatnya. Ya, tapi sejatinya tadi sudah dikenalkan Ustadz Nasrullah, kita ini sama, yaitu hamba Allah. Okay. Statusnya kalau yang sekarang yang aktif itu masih travel online, itu aktif masih sekarang. Terus alhamdulillah pertama kita sakit silaturahim, kita bisa silaturahim. Ini semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa saling mengenal. Ini juga kalau nggak ditolong Allah juga susah loh ya. Udah bertangga tahun-tahunan nggak kenal itu juga ya itu ada fakta. Jadi kenalan itu perintah Allah dan kita bisa kenalan ini juga merupakan pertolongan Allah. Ya jadi kalau status terus terang saya nggak pede gitu ya, nggak pede artinya jauh dari dunia pendidikan. Tapi kalau saya itu senang kalau kita tuh diperintah ada apa suruh kun aliman au muta'alliman. Kalau saya ini statusnya masih simpatisan. Senang. Moga-moga semoga orang yang senang ini dikumpulkan orang yang disenangi. Semoga. Tapi pertanyaannya itu nek senenge wong alim tok, tapi seneng wong alim karo seneng wong ahlu maksiat kayak apa, Ustaz? Nah ini kan ada orang itu sih ya seneng sama orang alim, tapi seneng dengan pelaku-pelaku maksiat itu gak seneng. Kira-kira nanti gimana itu? Ya dihisab tentunya ya. Nah seneng itu harus ada bukti tentunya ya. Ngomong-ngomong seneng tok, kalau nggak dibuktikan ya kata orang Jawa gombal mugio gitu kan, gombal lah bohong kamu. Ya buktinya ngomong seneng ya mestinya senang dekat, senang silaturahim, senang sowan ke ulama, senang duduk di majelis-majelis ilmu kalau senang ilmu. Walaupun nggak paham-paham gitu kan, walaupun nggak paham-paham. Terus kalau dirinya nggak bisa, ya otomatis usaha bagaimana selalu berhubungan dengan ahli-ahli ilmu. Punya anak-anaknya nanti diarahkan ke ahli-ahli ilmu, ke orang-orang alim, orang soleh. Oke, alhamdulillah Gusti Allah paring saya punya anak 8 Ustadz. Yang sudah di pondok sudah 5 di pondok. Alhamdulillah insya Allah seperti antum semua belajar menghafalkan Quran. Ya, walaupun nggak fokus di pondok Al-Quran, artinya nggak fokus semata-mata belajar Al-Quran. Yang 3 pertama ya diniyah ya Al-Quran, ya sekolah formal juga. Yang keempat di pondok Quran masih setahun di Yayasan Sulaimaniyah. Ini lebih fokus banyak Qurannya kelihatannya. Yang nomor 7 ini sudah 6 juz. Masih kelas 3 MI alhamdulillah. Sekarang mulai juz 1, hafalannya mulai juz 30, 29, 28, 27, 26, terus sekarang juz 1. Di Sekapuk. Di Sekapuk itu
pondok kecil ya. Pondok anak-anak, emang tahfidz anak-anak usia MI. Gurunya dari Kudus, suami istri dari Kudus, dari Yambuk. Alhamdulillah. Yang pertama sudah khutmah, tapi khutmah sugro, belum kubro. Ya targetnya khutmah kubro, ya terus hafal hadis-hadis lah itu. Tadi dapat ilmu, ngobrol-ngobrol sama Ustadz Nasrullah. Bisanya Ustadz Nasrullah sampai seperti ini, kuncinya itu sabar gitu kan. Bisanya saya sampai seperti ini artinya aktif di driver online karena kurang sabar dalam mencari ilmu. Ya, di Quran kan juga diceritakan kan, orang waktu itu yang paling alim itu ya Nabi Musa, zamannya Nabi Musa kan. Orang yang nomor satu, manusia nomor satu, paling hebat, paling alim, paling takwa, paling dekat dengan Allah, ilmunya paling banyak, Nabi Musa. Nah, tapi Nabi Musa ternyata juga nggak lulus ketika disuruh belajar kepada Nabi Khidir. Apa faktornya apa? Nggak sabar aja gitu kan? Nggak sabar, Masya Allah. Jadi ceritanya Ustadz Nasrullah ini Masya Allah ya itu harus sabar. Saya termasuk salah satu yang nggak sabar, akhirnya nggak lulus dalam yaitu dalam belajar. Tapi ya ini kumpul-kumpul dengan senang dikumpul-kumpulkan yang sama yang lulus kan itu ya. Harapannya seperti itu. Yuksharul mar'u ma'aman ahad. Orang yang senang nanti akan dikumpulkan. Tapi harus terus itu harus ada bukti tentunya. Harus ada bukti. Senang. Majelis ilmu itu kan apa? Taman surga ya. Iya kan? Nah, makanya senang dari situ punya cita-cita, walaupun nggak bisa melakukan minimal punya cita-cita kan orang senang gitu kan. Cita-cita saya diantaranya kepingin bagaimana setiap masjid itu, setiap desa kan mesti ada masjid itu menjadi ada 3 pondok atau 3 madrasah. Yang pertama madrasah litahfidzi alfadzil Quran, untuk menghafalkan lafaz Al-Quran ya, untuk menjaga lafadznya Quran dengan program-program tahfidz itu. Dan bagaimana setiap masjid ya termasuk musola di dalamnya ada madrasah litahfidzi ilmil Quran atau litahfidzi tafsiril Quran, tahfidzi bayanil Quran. Bagaimana sebagai tempat untuk madrasah, tempat belajar menjaga makna-makna Al-Quran, litahfidzi ma'anil Quran yang benar. Ya, madrasah diniyah itu ya ada pelajaran tauhid, fikih dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ini yang 1, 2 ini populer dan banyak di Indonesia banyak gitu kan. Yang ketiga yang ya harus diakui jarang masih. Itu litahfidzi a'malil Quran, menjaga amal-amal Quran, madrasah untuk menjaga amal Quran. Kalau dulu kita belajar ulumul Quran itu di awal-awal mesti cerita tentang bagaimana sikap sahabat terhadap Al-Quran yang disampaikan Rasulullah awal-awal gitu kan. Ya, sahabat ini nggak akan mau menghafalkan wahyu yang turun kalau sebelum wahyu yang sudah turun itu yang sebelumnya itu hafal dan mengamalkannya. Nah, suasana di zaman Rasulullah dan sahabat itu suasana apa? Suasana perjuangan, suasana mujahadah, suasana dakwah. Nah disitulah butuh kesabaran. Jadi ya sangat susah kalau kita mau belajar tanpa mujahadah itu ya, mau mendapatkan sesuatu tanpa pengorbanan ya ini lagi-lagi omong kosong gitu. Ya seperti tadi yang disampaikan itu kan itu salah satu bentuk mujahadah itu seperti itu. Saya barusan baca cuma nggak hafal di mana. Ada kitab kecil di situ ringkasan tafsir 10 surat terakhir. Di situ ada mukaddimahnya. Kewajiban manusia itu ada 4 katanya di situ di mukaddimah kitab itu. Dari kitab Zubdatut Tafasir. Ringkasan dari Zubdatut Tafasir. Yang pertama kewajiban ilmu, mengerti ya ilmu tentang Allah, ma'rifatullah, sifat-sifatnya dan seterusnya itu.
Yang kedua, kewajiban mengamalkan yang diketahui. Yang ketiga, kewajiban mendakwahkan, ya, menyampaikan. Mengajar itu bagian dakwah, tapi dakwah itu bukan mengajar. Ya, mengajar itu apa? Taklim gitu kan. Orang yang taklim harus mu'alim. Orang yang mu'alim harus pernah ta'allum mesti kan gitu kan. Tapi dakwah ngajak itu nggak harus alim dan nggak harus mu'alim. Sama seperti, ayo mas kita ngopi. Ini kan dakwah ini, dakwah kepada warung kopi kan gitu kan, kepada kopi. Atau ada sales datang ke rumah kita menawarkan apa? Oh ini sabun cuci Rinso. Faedahnya begini-begini, manfaatnya begini, harganya begini. Oh, tidak menjadikan kulit kasar. Artinya dia dakwah tentang Rinso. Apakah dia pakai Rinso? Wallahu alam. Apakah dia belajar teori tentang Rinso? Wallahu alam. Sepenting dia disuruh supervisornya untuk mengenalkan dakwah ini, mengenalkan produk ini ke masyarakat, sehingga masyarakat senang. Semakin dia sering menyampaikan itu, maka semakin akan kecintaan terhadap produk itu dalam dirinya. Nah, itu dakwah itu seperti itu. Jadi dakwah kepada Allah bagaimana? Ya sering mengucapkan kebesaran Allah gitu kan. Makanya disebutkan adzan itu dakwah utama. Saya melihat isi dakwah utama itu Allah. Allahu Akbar, mengajak kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus hayya 'alas shalah. Nah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu. Diakhiri la ilaha illallah lagi. Nah, yang keempat di kitab itu ya, di kitab tadi itu ringkasan dari Zubdatut Tafasir. Sabar atas semua itu, lagi-lagi sabar. Terus setelahnya itu ada surat Fatihah, terus dimulai surat Qad Sami Allahu itu. Juz Qad Sami Allah itu. Nah, ini pertama-tama ya ini untuk diri saya sendiri ya. Yang kedua, semoga dengan pertemuan ini ya saya mendapat barokah dari antum-antum semua. Ya, karena selama orang itu belajar kan seluruh makhluk mendoakan kan, hatta ikan-ikan di lautan. Semoga dengan senang atau ketemu ini juga ya ikut dikumpulkan dengan orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, terus minta doa ya, semoga di husnul khotimah, mendapat husnul khotimah, mempunyai keturunan soleh-solehah. Nah, cita-cita walaupun kelihatannya besar tadi itu, bagaimana tiap masjid ada 3 madrasah ya, seluruh dunia. Kalau kita lihat di Jawa, di Malang, di Gresik, mungkin banyak gitu kan, pondok banyak itulah, artinya sudah terpenuhi ini. Tapi coba kalau keluar Jawa, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ya, masih Indonesia saja, Jawa aja masih banyak pelosok-pelosok. Ya, sekitar 13 tahun yang lalu di sini nih, saya ke sini silaturahim ke Ustaz. Sangat jauh sekali beda dengan suasana sekarang. Ya, kelihatan banget masyarakat sini awam sekali, itu kelihatan banget. Ya sampai sekarang lah itu. Ya, juga ya tempatnya, lingkungannya. Ya, tapi alhamdulillah ini sudah terang, kelihatan padang gitu, sudah jauh sekali. Rasanya itu hati kesini juga rasanya sangat beda sekali. Ketika awal-awal dulu, ya, saya kesini kan beberapa kali, banyak sekali lah. Bisa merasakan mana tempat-tempat yang hidup amalan atau tidak. Ya mungkin itu saja ya. Semoga ada manfaatnya, semoga jadi tambahan ilmu buat saya juga, ya, menjadikan tambahan hidayah buat saya, dan semoga Allah jadikan asbab hidayah. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.